Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali pada hari ini tim Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Solo kembali menyapa pembaca, pengakses Muhammadiyah Solo channel di YouTube ya. Nah, beberapa waktu lalu kami juga sudah menyapa para pemirsa dengan tema membedah laporan utama dan tajuk majalah langkah baru. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bedah tajuk muhammadiyahsolo.com ya. Jadi Majelis Pustaka dan Informasi Kota Solo itu mengelola dua media. Yang pertama adalah media cetak, majalah langkah baru, kemudian mengelola website muhammadiyahsolo.com. Nah, di studio saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Muhtiyat Moko. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Moko? Alhamdulillah sehat, semangat. Ya, masih semangat terus ini. Harus semangat Mas Udi. Iya. Saya Salahuddin, saya pemimpin redaksi di muhammadiyahsolo.com. Kemudian Pak Muhtiyat Moko, biasa dipanggil Pak Moko, ini jabatannya banyak sekali nih. Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Solo. Kemudian kalau di majalah langkah baru dan muhammadiyahsolo.com itu sebagai pemimpin umum ya, pemimpin umum. Kemudian di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat sebagai kepala sekolah gitu ya. Banyak sekali Pak. Oke, kita mulai saja Pak Moko ya. Oke. Kita akan membahas tajuk pekan lalu. Jadi tajuk apa namanya? Tajuk di muhammadiyahsolo.com. Muhammadiyahsolo.com itu terbit setiap hari Jumat ya. Seminggu sekali itu ya. Nah, kebetulan Jumat kemarin penulis tajuknya adalah Pak Muhtiyat Moko. Sebenarnya tajuk ini adalah sikap resmi media terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita ya. Karena media kita adalah media Muhammadiyah, tentu kita akan banyak menyorot fenomena Muhammadiyah baik di tingkat lokal di Kota Solo maupun secara nasional. Baik Pak Moko. Ya. Apa ini tema tajuk muhammadiyahsolo.com Jumat pekan lalu Ya. nih? Terima kasih Mas Yudi. Ya. Kemarin kita kan nulis ini ya, saatnya sekolah Muhammadiyah berbenah gitu ya. Kalau kita lihat sejarahnya mengapa Ki Haji Ahmad Dahlan itu kan merintis pendidikan gitu ya. Dan sudah menjadi kesepakatan global kayaknya ya, pendidikan adalah salah satu sarana untuk mengangkat harkat martabat sebuah bangsa lah. Yeah. Nah, itu sudah semua sepakat. Nah, ketika saya menulis di tajuk muhammadiyahsolo.com itu saatnya sekolah Muhammadiyah berbenah itu karena jumlah sekolah Muhammadiyah itu banyak. Ribuan ya. Hampir 3.300-an kalau saya lihat di dashboardnya Majelis Dikdasmen itu. Nah, itu harus sesuai tagline-nya Muhammadiyah yang berkemajuan, unggul berkemajuan. Maka ketika saya melihat fenomena di lapangan, saya kan juga pengurus FGM Mas ya, pengurus FGM dari tingkat kota, wilayah sampai PP itu. Ada berita-berita yang sekolah Muhammadiyah ada yang tutup, sekolahnya siswanya di bawah 100, itu kan kita miris. Maka sudah saatnya harus berbenah Mas. Maka saya ngambil tema itu karena menarik gitu. Iya. Tuh, sudah saatnya berbenah, tidak ada yang tunda-tunda lagi. Iya. Tantangannya di dunia pendidikan memang berat ya Pak Moko ya. Iya, karena semakin berat ini Mas tantangan kita. Kira-kira tantangannya apa saja Pak kalau di dunia pendidikan itu? Saya tulis di situ Mas. Tantangan pendidikan di Muhammadiyah khususnya yang pertama adalah PPDB. Ini sangat strategis Mas. Penerimaan peserta didik baru ya. Penerimaan peserta didik baru. Ya apa artinya gedung yang megah, sarana prasarannya lengkap. Kalau gak ada siswanya terus gimana? Loh, iya loh. Kita berbicara realistis. Iya. Ya, siswa itu terkait dengan ekonomi sekolah. Iya. Kalau jumlah siswanya sedikit atau tidak ada atau barangkali minimalis, bagaimana ekonomi sekolah mau terangkat? Bagaimana kita berbicara kesejahteraan guru? Ya, maka PPDB sangat strategis. Ini tantangan sekolah Muhammadiyah. Baik tidak hanya sekolah swasta sebenarnya, tapi sekolah negeri pun juga ada tantangan sebenarnya. Nah, PPDB itu, maka bagaimana sekolah Muhammadiyah mendesain PPDB itu yang menarik, ya, kemudian masyarakat tertarik kepada sekolah Muhammadiyah. Yang kedua tantangan adalah digitalisasi sekolah. Era sekarang tidak bisa disamakan dengan era 40-50 tahun yang lalu.
Ya, era maju yang mengelola saatnya era sekarang, bukan era batu gitu loh. Ya, kita harus adaptif dengan perubahan. Yeah. Nah, maka digitalisasi sekolah itu tangan Muhammadiyah ke depan. Nah, itu. Kemudian ketiga adalah revitalisasi Ismuba, Mas. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Dan bahasa Arab ya. Ya, dan bahasa Arab. Bagaimana kontennya, materinya, metodenya itu harus menarik. Pelajaran Muhammadiyah, agama itu harus lebih fungsional. Yeah. Bagaimana diletakkan pada tataran aplikatif, bukan teoritis. Muhammadiyah bukan diteorikan, tapi lebih aplikatif itu, Mas. Nah, itu tantangan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Ya, revitalisasi Ismuba. Iya. Ya, itu. Itu kan tantangan sekolah Muhammadiyah secara umum ya. Kalau kita tarik di Kota Solo, apakah tantangannya juga hampir sama dengan tantangan di Muhammadiyah di tingkat nasional, Pak? Ya. Kalau sekolah Muhammadiyah di Solo atau sekolah Muhammadiyah sekolah swasta umumnya di Solo? Ya, ya khususnya di Muhammadiyah dan swasta pada umumnya. Ya. Sekolah swasta di Solo hampir tiap tahun ada yang tutup, Mas. Oh gitu ya? Iya. Hampir yang tutup. Ini juga ada yang saya juga pengurus Ikatan Kepala Sekolah Swasta di Solo. Yeah. Kita sudah memetakan jangan sampai tahun ini ada yang sekolah yang tutup. Dengan indikator apa? Dari tahun ke tahun siswanya semakin sedikit. Nah, kita berusaha sebagai pengurus itu untuk menggerakkan sekolah-sekolah swasta itu biar ada fight, ada perjuangan itu loh. Nah, sekolah Muhammadiyah di Solo secara umum ya dari SD, SMP, SMA memang mengalami kenaikan, tapi beberapa sekolah ada yang mengalami penurunan. Nah, itu. Jadi secara umum sebenarnya sekolah-sekolah di swasta ya terutama itu mengalami penurunan jumlah siswa. Nah, ini problemnya apa? Karena memang harus bersaing dengan sekolah negeri atau karena memang jumlah keberhasilan keluarga berencana sih peserta didik itu memang berkurang gitu ya. Kalau dilihat dari output siswa kelas 6 ya, kita bicara SMP misalnya output siswa kelas 6 dari tahun ke tahun itu menurun, Mas. Dulu 12.000, sekarang 11.000, 10.000, dan itu diperebutkan oleh jumlah sekolah yang ada di Solo. Ada sekolah swasta ada sekitar 40-an 7 sekolah. Belum lagi sekolah negeri yang jumlahnya 27. Nah, itu. Tapi sebenarnya kita nggak boleh menyalahkan yang lain. Kita harus bicaranya ke dalam, ke internal. Gitu. Ini yang lebih efektif menurut saya caranya. Nah, karena tantangannya emang berat ya. Terutama di Kota Solo itu kan kota yang sebenarnya kecil gitu ya. Tapi jumlah sekolahnya sangat banyak sekali. Apalagi kemarin Pak Muhammad Ali sebagai Ketua Majelis Pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Solo di majalah Kabar itu mengatakan pemerintah itu akan terus menggenjot pendirian sekolah negeri karena untuk menjamin layanan pendidikan kepada masyarakat secara luas. Nah, problemnya kemudian adalah ini akan berdampak kepada sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, apa yang kira-kira harus dilakukan oleh sekolah Muhammadiyah agar sekolah Muhammadiyah itu tetap diminati oleh masyarakat? Gitu. Gimana Pak Moko? Ya, memang hampir tiap kota kecamatan di Solo itu didirikan sekolah. Bahkan kalau kita lihat di daerah mana nih yang SMA Negeri Baru itu di daerah Pasar Kliwon ya itu ada SMA Negeri Baru, Mas. Nah, maka sebenarnya musuh kita, kompetitor kita sebenarnya adalah perubahan itu. Nah, yang pertama adalah bagaimana biar tetap eksis, kita harus menyamakan mindset dulu, Mas. Mindset, cara pandang, cara berpikir kita dalam pengelolaan sekolah. Sekolah swasta ya mengelola layaknya sekolah swasta. Jangan disamakan dengan sekolah negeri yang notabene-nya semua sudah ditopang oleh negara. Dilayani negara. Hidup dan matinya sekolah swasta tergantung kita. Termasuk kesejahteraan. Kita mau digaji berapa ya tergantung kita sebenarnya. Itu yang harus dipahami dulu mindsetnya. Yang kedua harus ada keseriusan. Mengelola sekolah ya harus serius, ya harus sungguh-sungguh. Jangan dianggap main-main. Gitu loh. Kalau main-main nggak usah mendirikan sekolah saja. ya itu loh taruhannya tuh besar. Yang ketiga harus meningkatkan layanan. Saya sampaikan pendidikan itu adalah di bidang jasa. Jasa itu kekuatannya di servis. Maka harus servis excellent. Bagaimana kita berbicara pelayanan kalau tiap hari siswanya ada jam kosong tidak dilayani oleh gurunya. Banyak jam kosong.
Kalaupun mengajar seadanya, tadi yang serius, kartunya kan serius. Ngajar tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak totalitas. Bagaimana mau meningkatkan pelayanan? Bagaimana orang tua mau trust, mau ada kepercayaan kalau nggak ada keseriusan? Nah, itu kan tadi mindset, kemudian ada keseriusan, kemudian ada service excellence. Yang ketiga tadi adaptif dengan perubahan, harus terus melakukan kreativitas dan inovasi. Karena komputer kita tuh sudah melakukan akselerasi transformasi loh ya. Sekolah sebelah, yayasan sebelah itu sudah melakukan, waduh, kalau kita bicara inovasinya, kita mungkin harus segera gerak cepat juga mengantisipasi itu. Kalau enggak, sekolah kita akan tinggal nama. Oke. Nah. Iya, itu serius, kita bicara serius. Sekolah kita kan tinggal nama kalau nggak serius itu loh. Oke, Pak Moko kan juga menjadi kepala sekolah di SMP Muhammadiyah Purran Khusus ya. Nah, selama ini kan SMP Muhammadiyah Purran Khusus itu termasuk salah satu sekolah unggulan di Muhammadiyah gitu ya. Nah, barangkali bisa dibagikan tips ya, gimana cara mengelola yang dulu sekolah bukan siapa-siapa gitu ya, kemudian mampu menjadi sekolah unggulan. Nah, barangkali apa yang dilakukan oleh SMP Muhammadiyah Purran Khusus itu bisa menjadi inspirasi bagi sekolah yang lain gitu. Baik Mas Yudi, yang pertama kita tidak tergesa-gesa untuk segera membesarkan sekolah, tapi kita menguatkan fondasi. Kalau bahasa kita membuat sistem yang kuat dulu. Jadi kita tidak tergesa-gesa untuk segera membesarkan jumlah siswa, tapi kita buat fondasi, kita buat sistem yang kuat dulu. Maka yang pertama kita bangun sistem, bagaimana guru totalitas, bagaimana pengelolaan kelas harus maksimal. Kita buat sistem semua. Jadi apapun yang ada di dalam warga sekolah juga harus butuh sistem itu. Itu yang pertama kita buat sistem. Yang kedua, karena waktu itu mohon maaf ya, sekolah Muhammadiyah belum banyak dilirik. Kelahiran SMP Muhammadiyah PK harus ada sesuatu yang kayak orang tuh di oase ya. Nah, itu maka prestasi Mas yang pertama. Prestasi harus Pak Ali menegaskan. Pak Moko, pertama kita ambil prestasinya dulu. Karena waktu itu yang baru tren adalah ujian nasional, maka ujian nasional harus nomor 1. Nah, kita bicara yang ketiga positioning. Nah, SMPK ini mau positioning di mana ini? Kita mau di mediocre atau di bawah, atau kita mengambil caruk yang di atas. Itu harus penting positioning itu. Nah, maka waktu itu kita positioning oke lah, karena SD sudah ada dulu, SD Muhammadiyah PK sudah ada nama besar dulu lah, kita harus menyamakan frekuensi itulah. Nah, kita mengambil caruk yang di situ juga. Positioning. Kemudian yang ketiga adalah branding dan marketing Mas. Sebagus apapun sekolah tanpa ada marketing, ada branding, ya tidak ada artinya. Siapa yang tahu sekolah kita bagus prestasi kalau nggak ada marketing? Ya kan nggak tahu. Harus memperkuat PR-nya, tim humasnya ya untuk membranding. Ini loh sekolah Muhammadiyah, sekolah yang keren gitu ya. Kata Philip Kotler itu ya, ahli marketing itu, marketing dikatakan berhasil manakala bisa memuaskan pelanggan. Marketing dikatakan berhasil kalau bisa memuaskan pelanggan. Kalau pelanggan terpuaskan, nggak usah kita buat baliho besar-besar, maka sudah mengarahkan orang untuk berduyun-duyun datang ke sekolah kita. Nah, maka ketika kita angkatan pertama prestasinya peringkat 2 se-Solo, orang baru terbelalak, loh, di Kota Barat ada SMP tuh ternyata, ada sekolah Muhammadiyah lagi. Nah, baru saat itu kita satu rombel, tambah 2 rombel, 3 rombel, 4 rombel. Nah, waktu itu relatif baru ya SMP. Iya, relatif baru Mas. Relatif baru. Ini berarti lompatan yang luar biasa ya dari Muhammadiyah gitu ya. Alhamdulillah. Waktu itu Perbaidowi Ketua Didasmen PP, mohon maaf, ketika tahun 2019 kita masuk 100 besar nasional, beliau mengatakan kita harus terima kasih kepada SMP Muhammadiyah PK yang menyelamatkan wajah Muhammadiyah. Coba bayangkan, Muhammadiyah itu punya tagline pendidikan yang unggul dan berkemajuan. Terus indikatornya apa? Kalau nggak ada sekolah Muhammadiyah yang masuk 100 besar. Nah, kita harus berterima kasih dalam tanda petik sudah menyelamatkan wajah Muhammadiyah kepada SMP Muhammadiyah PK. Dan alhamdulillah SMA Muhammadiyah PK sekarang juga sudah masuk 100 besar hasil UTBK. Nah, ini kan secara kita nasional, serius gitu loh, secara nasional ya. Secara nasional. Iya, keren. Oke. Walaupun ini pertanyaan saya mungkin akan lebih tepat saya tanyakan ke Ketua Majelis Pendidikan, tapi sebagai pengelola sekolah kan tahu ya secara keseluruhan sekolah-sekolah di Muhammadiyah yang jumlahnya kira-kira 43-an ya sekolah Muhammadiyah di Solo. 40-an ya. Ya, kira-kira 40-an. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh
PDM dalam hal ini adalah Majelis Pendidikan untuk ini memacu gitu ya, memicu agar sekolah di Muhammadiyah di Solo ini bisa terus maju sehingga tidak ditinggalkan oleh masyarakat itu. Kayaknya Pak Ali ketika di awal-awal itu menyampaikan 3 Mas. Arah pengembangan Pak Ali ketika menjadi Desmond. Yang pertama sinergi kolaborasi, ketiga nilai IT, yang ketiga adalah prestasi. Jadi 3 arah pengembangan Pak Ali tadi, sinergi kolaborasi. Era sekarang kita harus sinergi kolaborasi. Bagaimana SD bisa masuk SMP, SMP masuk SMA, saling berkolaborasi. Kemudian melek IT tadi, karena kan kita adaptif dengan perubahan ya. Yang ketiga adalah prestasi. Tidak bisa sekolah Muhammadiyah itu asal-asalan, harus ditopang dengan prestasi. Lah gimana mau orang mau tertarik, nggak pernah ada prestasi sekolahnya. Kan gitu Mas logikanya. Jadi 3 hal itu yang menjadi arah pengembangan dari Pak Ali. Dan itu sangat cocok dengan apa yang ada di sekolah ya. Sinergi kolaborasi, melek IT dan prestasi. Berarti memang harus sudah transformasi yang luar biasa Sudah. Jadi prinsip berkemajuan sejak dari Ahmad Dahlan sampai sekarang konteksnya kan berbeda ya. Dan itu harus terus inovasi secara terus menerus gitu. Kita kan ada tajdid itu ya. Ada perubahan terus itu. Makna berkemajuan itu kan progres. Progres itu ya tidak akan pernah bisa berhenti. Dan sesuai dengan tantangan zamannya kayak apa gitu. Dan Muhammadiyah sudah membuat Mas, Edumu Mas. Apa itu? Edumu kayak sistem edukasi digital Muhammadiyah. Sistem penilaian, evaluasi itu sudah memakai Edumu untuk ada. Kemarin juga Muhammadiyah Solo juga meluncing Mas. Bentuknya dalam bentuk aplikasi atau aplikasi. Jadi sekarang surat menyurat, kemudian database dan sebagainya sudah mulai ditata. Karena tadi visinya Pak Ali kan melek IT itu bagian dari penataan sistem penataan sistem. Itu langkah yang sangat strategis untuk memajukan sekolah Muhammadiyah di Solo ya Pak. Karena sudah eranya harus begitu Mas. Oke Pak, mungkin ini closing aja ya. Sebagai pengelola media muhammadiyahsolo.com sekaligus sebagai praktisi sekolah Muhammadiyah yang mungkin apa pesan muhammadiyahsolo.com kepada pengelola Muhammadiyah secara keseluruhan, terutama di Kota Solo. Apa kira-kira? Bagi pengelola sekolah Muhammadiyah di Solo, manfaatkan muhammadiyahsolo.com dalam rangka untuk satu, latihan berliterasi. Yang kedua, bagaimana kita marketing sekolah, membranding sekolah. Sebanyak kegiatan apapun di sekolah, prestasi sebanyak apapun, kalau tanpa ada blow up dengan media tidak ada artinya. Merasa percaya diri, jumowo dengan prestasi, dengan kegiatan, maka siap-siaplah digilas oleh kompetitor kita. Maka manfaatkan kanal muhammadiyahsolo.com untuk dalam tadi literasi, kemudian menyalurkan bakat minat anak-anak dalam dunia jurnalistik dan prestasi siarkan melalui muhammadiyahsolo.com. Mas Yudi luar biasa, terima kasih sekali. Yang luar biasa. Saya kira sedekah waktunya, keilmuannya. Saya menyimak itu teman-teman akhirnya tercerahkan bagaimana cara menulis, tata ejaan, kata ini tidak boleh. Saya sebagai guru bahasa juga belajar. Ternyata ini seperti ini Itu sangat memberikan pencerahan Mas. Sama-sama. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Kita sama-sama belajar kita sama saling karena ini kan sudah punya pengalaman yang luar biasa, itu saya kira sangat-sangat bermanfaat untuk ditularkan ke teman-teman. Gitu. Oke, terima kasih Pak Moko. Saya kira cukup ini bincang-bincang saya dengan Pak Muhtiyat Moko selaku pemimpin umum Majalah Langkah Baru dan muhammadiyahsolo.com. Oke, para pemirsa channel Muhammadiyah Solo. Sampai sekian ulasan tajuk muhammadiyahsolo.com edisi Jumat pekan lalu dan nanti setiap pekan kita akan hadir menyapa pemirsa muhammadiyahsolo.com. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.